Selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam sukacita dan sehat selalu, Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengikuti sejenak ibadah tengah pekan. Kami memohon dan berharap kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di perjalanan atau dimanapun juga bisa memberikan fokus, perhatian dan waktunya untuk kita bersama beribadah memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema tempat perlindungan. Ya, dan sebelum kita akan bersama-sama belajar ini, saya ajak kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan malam hari yang sangat indah dan luar biasa. Kami ada untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami supaya pada kesempatan yang singkat ini kami mendapat sesuatu dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Pimpin kami semuanya dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan sebuah tema tempat perlindungan. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Salah satu dari enam perlengkapan senjata Allah yaitu perisai iman. Ya, perisai iman. Dan di minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembara apa itu perisai dan fungsinya. Nah, kita harus tahu bahwa sejak semula saya pernah katakan bahwa iblis itu adalah musuh yang sebetulnya tidak sebanding, tidak sepadan, tidak seimbang dengan kita. Ingat, musuh kita hanya iblis, ya. Dan musuh kita ini ternyata tidak seimbang dengan kita. Dan ada banyak hal yang tidak sepadan dengan kita. Misalnya dari kekuatan. Kekuatannya itu kekuatan yang sangat besar sekali. Dan juga dari segi kecerdikannya. Dia lihai, dia cerdik karena memang dia itu Bapa segala pembohong, artinya dia sangat cerdik dalam menipu. Dan juga dalam hal berbicara tentang kekuatan supranatural, kita manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi iblis, dia sangat lihai. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang bersifat supranatural. Jadi kalau kita melihat dari sini bahwa sebetulnya kita tidak sebanding dengan musuh kita. Tapi jangan merasa kecil hati. Ya, saya tidak sedang mengangkat profilnya iblis malam ini, tetapi mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita nggak perlu berkecil hati. Kalau saya katakan tadi bahwa musuh kita itu lebih besar dalam banyak hal, ya, kalau dibanding dengan kita. Tapi ingat ini bahwa kita punya tempat perlindungan atau perisai, yaitu Tuhan. Ya. Kita punya tempat perlindungan dari serangan api si jahat, dari serangan panah api dari iblis. Ya, kita berlindung di belakang perisai yang disebut dengan perisai iman. Siapa itu perisai kita? Yaitu Tuhan Yesus. Coba kita lihat Daud pernah berkata dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 2. Mazmur 18 ayat 1 sampai 2, dia mencatat begini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, Daud menggambarkan tentang siapa itu Tuhan bagi dirinya sendiri. Dia gambarkan Tuhan itu seperti bukit batu yang sangat besar. Kalau berbicara tentang bukit batu, bagi orang Ibrani beda dengan bukit batu yang ada di Indonesia. Ya, bukit batu di sini seperti gunung bercampur tanah. Ya, tetapi di sana bukit batu itu betul-betul batu utuh yang besar sekali, menggunung. Jadi sangat kokoh dan sangat kuat. Jadi dia menggambarkan Tuhan itu seperti bukit batu. Juga dikatakan kubu pertahanan dan penyelamatku. Menjadi seperti kubu tembok yang mempertahankan, menjadi sebuah pertahanan, sebuah kota. Dan juga dikatakan gunung batu, hampir sama dengan bukit batu. Ya, jadi gunung itu lebih besar dari batu. Dan tempat aku berlindung. Dan juga dia gambarkan Tuhan itu seperti perisaiku. Jadi bagi Daud Tuhan itu adalah seperti perisai, tanduk keselamatan dan kota bentengku. Daud menggambarkan betapa hebat, betapa kokoh, betapa besarnya, betapa dahsyatnya perlindungan Daud ya terhadap musuh-musuhnya. Yaitu digambarkan seperti bukit batu, gunung batu, kubu pertahanan, dan juga perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Sangat kokoh, sangat kuat. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daud, dia seringkali berhadapan dengan banyak bahaya. Ya, baik pada waktu dia jadi gembala, ada bahaya yang mengancam beruang dan singa yang mencoba menerkam kambing dombanya, tetapi Tuhan membela dia. Ya, dan juga ketika suatu ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat, sang raksasa orang Filistin, dan di atas rata-rata Goliat itu hitungannya jauh lebih dari banyak hal, dari pengalaman, karena Goliat itu seorang tentara, latihannya sudah dari sejak kecil dia dipersiapkan sebagai seorang prajurit. Yang kedua, postur tubuhnya kira-kira 3 meter lebih hitungannya, tingginya dan besar sekali. Dibanding dengan Daud itu seorang masih anak muda, kemerah-merahan. Ya, dia lebih kecil tentunya. Dan juga dari segi perlengkapan, Goliat itu memakai semua peralatan perlengkapan perang. Ya, dan juga ada seorang membawa tombaknya, itu ya, dan perisainya. Jadi dalam banyak hitungan Daud itu tidak diunggulkan dalam pertarungan yang sangat hebat itu. Tetapi mengapa Daud tampil sebagai pemenang? Dia sanggup mengalahkan raksasa Goliat karena dia katakan bahwa kalau Goliat datang dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tetapi aku datang di dalam nama Tuhan. Dia datang atas nama Tuhan, artinya dia menjadikan Tuhan saja sebagai perisainya. Itu sebabnya dia ditolong oleh Tuhan. Sama dengan ketika dia berhadapan dengan Saul, dengan para prajuritnya, para serdadunya, mereka semuanya menyerang Daud. Dan kita lihat ada begitu banyak kesempatan Saul untuk bisa membunuh Daud. Bahkan waktu pada saat Daud dipanggil untuk memainkan kecapi pun di istana Saul, kesempatan Saul untuk menancapkan tombaknya ke Daud, dan Daud sanggup mengelak. Itu karena siapa? Itu karena Tuhan yang menjadi perlindungannya. Bahkan ketika dia turun naik ke gunung, dia bersembunyi ke gua-gua, dan ada begitu banyak kesempatan untuk Saul bisa menyergap Daud, tetapi selalu ada alasan. Daud bisa mengelak, Daud bisa lari. Kenapa? Karena dia menjadikan tempat perlindungannya, perisainya, gunung batunya adalah Tuhan. Dia tahu memang tempat persembunyian secara alamiah, ya secara jasmani bisa kelihatan adalah gunung-gunung, gua-gua yang besar-besar. Tetapi dia gambarkan bahwa Tuhan itu lebih hebat dari gunung batu.
Dia menggambarkan bahwa Tuhan itu lebih besar daripada kota benteng dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya dia merasakan aman. Nah, saya tidak percaya. Kita juga kalau kita bandingkan diri kita ini dengan iblis, dengan kuasa kegelapan, sama dengan Daud, antara Daud dengan Goliat. Kita tidak sebanding. Tetapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Sekalipun musuh kita besar, tetapi kalau kita berlindung di belakang perisai iman, yaitu Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan hidup kita, lebih besar dari permasalahanmu. Dia lebih besar daripada musuh kita, yaitu iblis. Jadi sebetulnya Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, kalau kita percaya janji Tuhan, janji perlindungan itu nyata dalam kehidupan kita. Sama dengan Ayub, ya. Pada waktu Tuhan melindungi, memagari semua hartanya, Ayub sendiri dan keluarganya, harta bendanya, tidak ada yang mengganggu dia. Dia menjadi orang yang sangat kaya, terus semakin kaya, dan dia sangat makmur pada waktu itu. Tetapi suatu ketika iblis berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada iblis, "Dari mana engkau, hai iblis?" Dan iblis berkata, "Aku sedang pergi jalan-jalan menjelajahi bumi ini." Ya, memang itulah pekerjaan si iblis. Dia menjelajahi bumi ini untuk cari gara-gara, ya. Dan Tuhan berkata, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia itu seorang hambaku." Tuhan memuji Ayub. "Hambaku seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan." Dan iblis berkata, "Ya, tentu saja Ayub itu diberkati. Tentu saja dia semakin kaya. Tentu saja dia setia mengikut Tuhan. Karena engkau memagari pagar, menaruh pagar sekeliling dia dan seluruh harta bendanya. Tidak ada yang bisa mengganggu dia. Tetapi coba, ya, pagar itu diambil." Nah, Tuhan berkata, "Oke, aku serahkan." Artinya Tuhan mengizinkan ada beberapa pagar yang harus dibuka. Pagar perlindungan atas Ayub itu yang dibuka. Sehingga diberi kesempatan untuk iblis untuk bisa mengganggu Ayub itu dengan mengambil harta bendanya dan anak-anaknya. Tetapi Tuhan berkata, tetapi jangan sampai dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya kenapa Ayub sampai mengalami penderitaan. Kenapa Ayub sangat mengalami pencobaan yang sangat berat. Itu karena iblis. Tetapi iblis karena Tuhan izinkan. Sebab Tuhan mengangkat pagar yang selama ini mengelilingi dia. Nah, sama dengan kita. Ya, jangan takut, ada perisai yang memagari kita. Ada perlindungan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang sekalipun kuasa kegelapan sekuat apapun menghantam perisai perlindungan kita, pagar perlindungan yang Tuhan taruh dalam diri kita, tidak akan pernah mungkin bisa. Itu sebabnya kita harus yakini bahwa Tuhan sang pelindung yang teguh, yang ajaib itu sangat kokoh dalam melindungi kita. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 26 ada ayat berbicara begini, "Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu." Salomo menuliskan bahwa pelanduk itu adalah binatang yang kecil. Dan dicatat dalam Amsal tadi, dia lemah. Itu seperti kelinci, ya. Pelanduk itu seperti kelinci. Sangat lemah, seringkali menjadi mangsa dari binatang-binatang buas, misalnya singa ataupun juga serigala. Tetapi dikatakan pelanduk itu tahu kelemahannya, karena seringkali menjadi mangsa. Tetapi dia punya hikmah, yaitu dia menaruh tempat tinggalnya di satu lubang yang sempit di atas gunung, di atas bukit batu, dan dia membuat lubang sampai jauh, agak ke dalam, sehingga dia bisa merasa aman di sana. Jadi pada ketika suatu saat mungkin ada singa atau beruang atau serigala datang mengejar dia, maka cepat-cepat dia lari ke atas bukit batu dan dia bersembunyi di lubangnya
yang lubangnya itu masuknya hanya seukuran badannya saja. Jadi hewan yang lebih besar dari dia tidak mungkin bisa mencapai dia karena sangat sempit sekali. Dia aman di sana sekalipun ada binatang buas yang mencoba menerkam. Dia merasa aman karena dia berlindung di balik bukit batu yang sangat kuat dan sangat kokoh. Demikian pun kita. Kita harus menyadari kelemahan kita. Sama seperti hewan pelanduk tadi. Kita lemah. Dibanding dengan iblis. Bisa menjadi mangsanya bulan-bulanannya iblis. Tetapi kita harus punya hikmat. Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. Jangan menaruh perlindungan kita kepada kekayaan kita. Jangan menaruh tempat perlindungan kita kepada sesuatu yang bisa berubah. Kepada hikmat manusia. Kepada jabatan. Kepada kekuatan orang. Atau apalagi kekuatan orang-orang yang disebut orang-orang yang punya kekuatan ataupun juga orang pinter. Semuanya terbatas. Tetapi kalau kita menaruh tempat perlindungan kita di bukit batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus, maka sekuat apapun musuh kita akan bisa merasa nyaman, aman, tenang di balik perlindungan kita yang teguh. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan atau isi iblis? Dalam 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 saya bacakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang inilah pekerjaan iblis. Berkeliling, mengaum-ngaum, menakut-nakuti orang-orang yang siapa yang dapat bisa ditelan. Ya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita semua orang percaya menghadapi tantangan peperangan yang sama, yaitu melawan tipu muslihat si iblis. Apa senjata kita? Harus berlindung kepada perisai iman. Ya. Iman kepada siapa? Tentunya iman kepada Tuhan Yesus. Kalau ditanya semua orang di dunia ini, mereka akan banyak mengaku orang beriman. Ya. Tetapi iman kepada siapa dulu? Nah, kita orang percaya, kita beriman berlandaskan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan asal berlindung begitu saja, tetapi kita tahu pasti kepada siapa kita berlindung, kepada siapa kita berteduh. Ya. Jadi kita punya senjata ini, pertahanan perlindungan kita, yaitu berlindung kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, itu adalah senjata yang kuat dan kokoh. Ya, iman kita muncul dari mana? Dari mendengar firman. Nah, itu sebabnya supaya kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat, perlindungan kita kuat, maka berilah waktu untuk belajar firman, membaca firman, isi hati dan pikiran kita dengan firman. Maka firman itu membuat iman kita teguh dan kokoh, dan kita semakin yakin teguh, perlindungan yang kuat dari Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita di bumi ini. Dan itu kuncinya, ya. Kita percaya Tuhan menjadi perisai kita karena kita beriman kepada kita. Nah, musuh iman itu apa? Musuh iman itu adalah ketakutan dan bimbang. Kalau kita takut, kita langsung berpikir, menghitung kekuatan iblis itu lebih dahsyat, lebih besar dari kita, mulai takut. Dan memang faktanya itu yang terjadi selama ini. Ya, ketika kita mendengar tentang ada manifestasi dari kuasa kegelapan, kita ikut gemetar. Kalau kita mendengar ada orang-orang yang dirasuk roh jahat, kita takut menghadapinya. Kenapa? Kita mulai kehilangan iman. Ingat bahwa ketika kita mulai takut, artinya kita sudah mulai kehilangan iman. Nah, bagaimana supaya iman kita kuat? Kita tidak takut. Ya, kita harus memiliki iman. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Isi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Maka kita tidak perlu lagi bimbang. Jadi suatu saat ketika kita menghadapi serangan iblis,
Kita nggak perlu takut. Jangan bimbang lagi. Karena Tuhan menyertai kita. Dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, artinya Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Yaitu satu saat ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya pelayanan sendiri, mereka menjumpai ada seorang anak yang kerasukan setan. Ya. Dan mereka mencoba mengusirnya. Mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setannya ternyata tidak pergi. Nah, ibu si anak ini ngelapor kepada Tuhan Yesus. Ya, murid-muridmu tidak dapat mengusir setan. Dan muridnya itu berkata, iya betul. Kenapa kok kami tidak bisa mengusir setan? Kenapa kok kami tidak bisa mengusir roh jahat seperti Yesus mengusirnya? Yesus berkata apa? Karena kamu kurang percaya, kurang iman. Imanmu lemah, imanmu tidak teguh, imanmu tidak kuat. Ya. Jadi bisa nggak orang percaya tidak bisa mengusir setan? Bisa. Padahal dia orang percaya. Kenapa? Karena kurang iman. Kurang teguh, bukan tidak punya iman. Bukan tidak percaya. Percaya, tapi kurang beriman. Sebabnya bagaimana kalau kekurangan ini supaya kita lengkapi? Ya isi imanmu dengan firman. Sebab hanya firman Tuhan yang membuat iman kita kuat, teguh. Sehingga ketika kita diisi firman terus, semakin kuat keyakinan kita. Kita pegang janji Tuhan. Maka kekuatan yang muncul dari iman itu akan sanggup mengalahkan segala tipu daya iblis dan pekerjaan iblis yang ada di dalam dunia ini. Sebabnya Bapak Ibu sadari memang kita lemah. Tetapi tidak selamanya orang lemah itu bisa kalah. Kita lemah, kita harus cerdik. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan yang lebih besar kuasanya daripada iblis. Dengan cara bagaimana? Percaya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Beriman teguh dan sungguh-sungguh dan tidak bimbang. Sebab sebetulnya Tuhan sudah menentukan kita menjadi pemenang. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah menjadi perisai kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak sebanding artinya. Kalau saya katakan dari awal, iblis itu tidak sebanding dengan kita. Artinya kita ini lebih kecil, lebih tidak berdaya. Iblis itu sangat besar dan dia lebih kuat. Tetapi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya iblis menjadi tidak sebanding bukan karena kita lebih kecil. Kita yang lebih dahsyat karena Tuhan bersama kita. Dan tidak sebanding dengan iblis lagi. Iblis itu akan lari, iblis itu akan keok, iblis itu akan terkocar-kacir. Menghadapi siapa? Menghadapi kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Saya lanjutkan dengan ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia yang mengasihi kita. Jadi kita bisa menang karena siapa? Tuhan. Bukan karena saya. Saya itu apa sih? Saya itu mangsanya empuk iblis. Tetapi karena Tuhan dikatakan. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa. Ya. Saya ulang lagi ayat 38. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Siapa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat? Ya malaikat itu adalah malaikat yang jatuh. Pemerintah-pemerintah yang dimaksud siapa? Yaitu adalah Efesus pasal 6.
Ya, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu di udara, ada roh-roh jahat. Jadi baik maut, hidup, maupun malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau ayat 39, kuasa roh jahat. Bagi yang ada di atas, yang ada di angkasa, maupun yang ada di bawah. Ya, yang ada di bumi ini, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan, intinya ayat ini, kalau Tuhan bersama kita, siapa sih menjadi lawan kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena dengan siapa kita bandingkan dengan Tuhan? Dengan siapa kita bandingkan dengan Allah yang perkasa? Tidak ada. Itu sebabnya sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan bimbang, khawatir untuk melawan segala tipu daya iblis dan kekuasaan kegelapan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Masalahnya, adakah iman di hati kita? Adakah iman itu kuat di dalam diri kita? Sebabnya mari perlengkapi diri kita dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita menikmati kemenangan demi kemenangan yang gemilang setiap saat, setiap waktu. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan yang singkat pada saat malam hari ini memberikan keyakinan yang kokoh bagi saya, bagi kita semuanya bahwa menurut hitung-hitungan manusia mungkin kita orang lemah. Ya, tidak masuk hitungan dalam banyak hal. Tetapi kita menjadi pribadi yang dahsyat karena Tuhan bersama kita. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar kuasanya dari segala kuasa roh yang ada dalam dunia. Bukan karena saya, tetapi roh yang ada di dalam diri saya menjadi tameng, menjadi perisai perlindungan bagi saya. Nikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk menjadi fasilitas yang indah selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Saya mengajak kita sama-sama masuk di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya dan kehadiran-Nya melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lebih sungguh nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kepada siapa kami percaya? Hanya kepada Yesus, perisai kami. Kami percaya hanya padamu Tuhan, perlindungan kami, kekuatan kami. Hanya Kau Yesus, Yesus, hanya Yesus saja. Ku percaya dengan teguh, ku yakin janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tambah-tambahkanlah iman kami Tuhan. Kami masih ragu jika kami bandingkan diri kami dengan musuh-musuh kami. Kadangkala kekhawatiran muncul dalam pikiran kami. Kadangkala ketakutan mendahului semua tindakan kami. Kadangkala kami tidak berani melangkah Tuhan. Tetapi baru malam ini Engkau memaparkan kebenaran firman-Mu di depan kami semuanya. Bahwa kalau apabila kami bersandar, berlindung, menjadikan Engkau menjadi tamai, perisai kami. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang maha dahsyat, yang maha besar. Pertahanan yang teguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi, yang senantiasa berpihak kepada kami. Itu yang membuat kami kuat kembali Tuhan, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab jika Allah di pihak kami, tidak ada satu musuh pun yang berani melawan kami. Semua musuh-musuh kami akan lari dengan gemetar
karena Tuhan bersama kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami mau belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu menambahkan iman kami teguh bersama dengan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkan maupun juga yang tidak sempat mendengarkan renungan singkat ibadah tengah pekan malam hari ini. Tuhan yang melawat mereka dan memberkati mereka. Apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami menerima aliran kesembuhan yang dari Tuhan Yesus terjadi dalam tubuh kami, dalam diri kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi jalan keluar, dan yang terbelenggu oleh kuasa dosa, terbelenggu, terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, penghulu-penghulu darah, dengan istilah macam apapun, malam hari ini kami putuskan segala hubungan ini, kami patahkan segala siasat kuasa kegelapan, hanya di dalam nama Yesus kami bertindak dengan iman. Segala kuasa kegelapan akan dinyatakan keluar, putus hubungannya dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam usaha, pekerjaan mereka, dalam rumah tangga hidup nikah mereka, studi mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati, Tuhan mempermudah semua urusan, memperlancar semua jalan-jalan hidup mereka, dan memberkati semua hari demi hari yang mereka lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun ada mungkin banyak pencobaan, tantangan, persoalan hidup yang terjadi sekeliling kami, kami pegang janji-Mu, Tuhan yang bersama dengan kami sebagai Bapa kami, tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami, tetapi akan senantiasa memelihara kami. Bahkan di situasi-situasi sulit pun, Tuhan akan menanggung kami untuk selama-lamanya. Memberkati Tuhan bangsa dan kota kami ini. Sejahteralah kota kami, aman dan damai seluruh penduduk yang ada di dalamnya. Hikmat Tuhan menyertai para pemerintah kami, supaya dengan setiap keputusan mereka berjalan sesuai kehendak Tuhan demi menuju masyarakat Indonesia yang makmur, berkeadilan, sejahtera selamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah singkat kami di tengah minggu ini. Dan biarlah berkat sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus memelihara hati dan pikiran kami sepanjang malam hari ini sampai Tuhan nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.